Ya, kalau fundamental bagus kan yang jelas dia punya profit ini apa ya, konsisten bertumbuh gitu. Mungkin dalam 5-10 tahun ini, bahkan mungkin setelah pasca Covid ini dia reboundnya cepet gitu ya, naiknya cepet, profitnya gitu ya. Itu yang dibilang fundamental ada gitu ya. Nah, itu kelihatan di banking-banking tuh udah mulai tuh cepat sekali. Banking-banking tuh naiknya bisa puluhan persen tuh, profitnya ya. Dan udah kelihatan harganya juga udah naik. Nah, ini sekarang lagi diskon. Mungkin teman-teman masih khawatir, wah ini kan udah naik kenceng, apakah fundamentalnya udah tercapai lah istilahnya target price apa fair value-nya udah sama nih. Ya memang ada beberapa yang sudah mendekati target atau fair value-nya seperti kayak BNI itu di 9.500. Itu udah memang udah dari 7 ribuan kali kita kasih rekomendasi dan memang tercapai itu 9.500 BNI. Nah, itu dengan kondisi sekarang masih udah jauh di bawah target price mungkin bisa akumulasi tuh target price yang analis buat. Nah, target price itu kan tugasnya analis tuh yang ngitungin tuh ada fair value-nya atau ada nilai wajarnya, nilai intrinsiknya. Jadi selain fundamental bagus itu sebenarnya perusahaan itu ada nilainya yang kita hitung, itu tugasnya analis tuh. Jadi ada kita hitung berapa sih nilai wajarnya perusahaan ini ketika ekonominya lagi bagus, kita lagi bullish. Nah itu semua dihitung deh, ada beberapa faktor-faktornya masih termasuk juga suku bunga apa acuan, terus inflasi, semuanya sudah dihitungkan dan dividen payout berapa itu sudah dihitungkan. Jadi nanti ketemu tuh nilainya berapa wajarnya. Nah seperti itu. Nah itu tugasnya analis. Mungkin ada atau mungkin teman-teman investor yang mungkin belum ngerti, mungkin ada kelasnya tersendiri, itu ada bukunya dan ada pelajarannya tersendiri, stock valuation judulnya. Jadi ketika harga-harga ini jatuh tapi fundamental atau target price-nya sudah masih tinggi gitu ya, itu yang boleh diakumulasi gitu ya. Jadi analis itu kan ngasih rekomendasi ada target price-nya. Nah kalau target price-nya itu sekarang udah tersentuh dan sekarang sudah turun dalam, nah itu kan arti wah ini kan masih udah mulai terdiskon nih dari target price-nya analisnya Maybank gitu ya, kenapa nggak dibeli gitu kan. Jadi itu ya yang pertama itu. Terus mungkin selain itu sih mungkin lebih ke arah selain fundamental ya mungkin ke likuiditas juga, mungkin ada juga yang kita nggak cover tapi memang bagus gitu ya, kayak Bank Niaga gitu, itu kan saham bagus gitu ya tapi kita belum cover itu gitu ya. Itu juga bisa dikumulasi, jadi ada beberapa saham yang memang fundamentalnya bagus tapi kita belum sempat cover, mungkin bisa coba diamati juga gitu ya. Uh, Ya mungkin itu Mas, yang mungkin juga lihat dari momentumnya juga. Ini kan yang lagi rame kayak ini Marga, terus lagi rame nih. Ini lagi harusnya profitnya bagus nih, lagi rame kan jalan tol, tempat-tempat wisata atau toko-toko mall itu penuh kan ya. Mungkin MAPI gitu ya. Lagi turun ya bolehlah untuk dikolek gitu ya. Jadi ada momentumnya ketika sahamnya lagi turun tapi sebenarnya momentumnya bagus ya, kenapa nggak dibeli gitu ya saham-saham ini gitu ya, harusnya bakalan bagus nih profitnya gitu ya, ya gitu. Jadi sentimen lebaran ini kan pasti akan menghasilkan profit yang besar untuk saham-saham seperti rekreasi, retail, ataupun jalan tol, transportasi. Ya, itu kan akan diuntungkan. Tapi juga lihat di momentumnya juga gitu ya. Saham-saham ini kan lagi bagus-bagusnya profitnya. Pasti bakal bagus gitu ya. Jadi bisa untuk dikolek juga saham-saham ini. Mungkin itu sih sekilas tips-tips dari saya untuk teman-teman yang mau masuk ketika kondisi ekonomi lagi IHSG-nya lagi rontok gitu ya istilahnya. Jadi lagi rontok bisa akumulasi saham-saham itu. Baik Pak Adi, jadi memang pilihannya itu adalah saham yang berfundamental bagus dan bisa ditambah juga dengan saham-saham yang memang lagi ramai ditransaksikan.
tentunya didukung dengan sentimen-sentimen yang memang itu bisa menjadi angin segar begitu kan. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Adi. Oke, mungkin teman-teman yang mau tanya silakan drop langsung aja di kolom komentar karena nanti penanya terpilih akan mendapatkan top up RDN 100.000 dari Maybank Sekuritas atau nanti bagi teman-teman yang menjawab pertanyaan dari kita. Oke, baik nih. Ini Bu Diana, bagaimana nih Bu Diana? 15.42. Nah, kita boleh nih lempar pertanyaan ke teman-teman kali ya Bu Diana ya. Iya, oke. Siap. Saya mau nanya ya, boleh ya ke teman-teman ya. Oke ya, jadi teman-teman siapkan dulu jempolnya ya, karena ini cepet-cepetan jawab. Saya akan tanya juga pasti tidak akan melebar kemana-mana, seperti yang tadi kita bahas aja. Ya, sudah siap ya? Pertanyaan pertama, kenapa IHSG kita hari ini merah? Ya, ada yang bisa jawab? Oke, kenapa ISG kita merah hari ini teman-teman? Silahkan, yang tercepat nanti yang akan dapat. Nah, Ya. monggo. Ya, nggak usah panjang-panjang sih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngomong apakah ini ya ini karena sentimen apa gitu. Itu juga boleh lah gitu. Karena saya pingin tahu nih gitu. Teman-teman tadi sempat dengerin nggak gitu dari apa live-nya kita. Yuk. Ya, silahkan teman-teman. Oke. Ya. Atau mungkin boleh dijawab ya, karena uangnya habis buat THR, jadi taking profit. Nah, itu. Ya, boleh. Investor taking profit sementara ya. Oh, ini ada yang udah jawab nih, Mas Ian. Dari Pak Wiji Purwatmo. Oke, dari Kak Wiji Purwatmo. Karena The Fed naikin suku bunga dan perang. Oke, siap. Gimana Pak Adi? Betul Pak Adi kah jawabannya? Kenapa? Dari saya lagi apa? The Fed ya. Ya, The Fed menaikkan suku bunga dan perang. Ya, benar. Oke, yeay. Selamat Kak Wiji Purwatmo. Ya, nanti Kak Wiji bisa DM ke IDEX Semarang bisa ya? Bisa? Kasian ya. Boleh. IDEX Semarang bisa ataupun ke kita Maybank Sekuritas untuk klaim untuk hadiahnya atau juga sebentar. Putus gimana? Oke, udah bergabung kembali, silakan Bu Diana. Ya, saya coba ketik ini ya. Bisa nggak ya? Saya coba dulu. Nah, nih bisa langsung WA saya. Ini linknya bisa diklik, itu langsung masuk ke WA. Oke, silahkan ya, Kak Wiji Purwatmo tadi ya. Silahkan bisa DM, bisa WA untuk klaim hadiahnya ya. Oke. Ya. Lagi kita mau lanjut lagi ya ke pertanyaan kedua ya. Boleh Bu Diana. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Tadi udah bener ya, tadi sempat udah dijawab tadi oleh Kak Wiji. Nah, tadi Pak Adi sempat menyebutkan ya, dalam situasi yang masih seperti ini, marketnya masih volatile ini. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita itu menjadi investor? Apa yang harus kita perhatikan? Ada 3 hal. Ya, kalau kita milih saham itu kita milih apa nih? Gitu. Apa? Ya, kita melihat dari apa aja. Tadi saya catat ada 3 ya. Gitu. Sektornya yang harus seperti apa, ya kan? Oh, ini sudah saya bantu loh sedikit ya. Oke, silakan teman-teman. Gampang banget ini. Pilih yang kayak gimana sih, perusahaannya yang harus kayak gimana sih? Kalau yang ikut SPM juga pasti juga bisa jawab ya, Mas Ian. Iya, betul. Bu Diana, silakan teman-teman. Ini jangan sampai nggak terjawab, karena kalau nggak terjawab, top up-nya buat saya aja. Makan soto. Silakan teman-teman. Iya betul Pak. Lumayan ya. Oke, udah Bu Diana buffering lagi ya. Silakan teman-teman tadi ya. Ada 3 apa aja tuh, silakan.
Oke, bentar. Sambil kita nunggu, ayo siapa yang bisa menjawab ini? Oke, saya masuk Bu Diana. Oke. Ya, halo. Halo Bu Diana, baik. Ini masih nunggu nih Bu, Oke. masih nunggu ada yang jawab. Oke. Ya, kira-kira kalau kita nih teman-teman para investor semuanya nih, kira-kira kita kalau untuk pilih saham kita milih yang kayak gimana sih perusahaannya? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Adi teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan, pasti teman-teman tahu jawabannya. Silahkan. Silahkan, kita harus pilih yang seperti apa. Silahkan, teman-teman. Perusahaannya harus yang seperti apa, teman-teman? Oke. Ini semakin ramai Salah nih. satu aja boleh. Betul. Salah satu aja boleh. Atau mungkin ini teman-teman masih banyak yang baru bergabung ya. Mungkin Bu Diana, karena biasa kan live IG kadang ada yang ke swipe terus ganti ke story lain gitu kan, terus masuk lagi. Iya, Gitu. iya, iya. Ya. Oke, baik. Oke, ini ada yang jawab nih. Oke, dari Kak Siti Rohmah 1992 ya. Harus dilihat fundamental ya, harus lihat tren juga. Oke, dan value. Oke, betul Pak Adi? Benar. Iya. Betul Fundamental. banget. Fundamental. Oke. Ini ada juga yang ngomong fundamental bagus. Wah, tapi duluan Kak Siti kayaknya. Kak Siti ya. Oke, Kak Siti silahkan bisa klaim hadiahnya ya. Ini saya ketik dulu. Silahkan WA ke saya, ya kan? Tinggal klik aja nomornya. Saya catat dulu tadi. Siti Rohmah 1992 ya. Oke, silahkan ya. Oke, baik. Saya ke Mas Ian dulu. Silahkan Mas, kalau mau dilanjut dulu. Oke, baik Bu Diana. Kita lanjut ke satu pertanyaan terakhir untuk Pak Adi sebelum kita lanjut lagi ke kuis terakhir sebelum kita closing. Baik Pak Adi, mungkin ini sudah ditanyakan tadi ya Pak Adi, karena makin banyak yang baru join, kita mau sedikit nyinggung lagi Pak Adi. Kira-kira nih Pak Adi, emiten-emiten yang bisa dipantau nih setelah Lebaran itu apa aja Pak Adi? Tadi udah sih, tapi kita mau refresh lagi Pak Adi. Ya, dipantau tadi ya, ada Jasa Marga, itu kan udah pasti. Kalau baca berita-berita itu ya, itu apa traffic ya, traffic jalan tol itu sampai kondisi sebelum pandemik ya 2019. Jadi kondisi Lebaran 2019 itu lebih rendah dibandingkan traffic yang saat ini ya tahun ini. Artinya kan masyarakat itu meludak ya, pengen pulang kampung, pengen mudik, udah 2 tahun nggak sungkeman gitu istilahnya. Ini pulang kampung, Trans Java Tol itu luar biasa trafficnya. Jadi saya rasa itu Jasa Marga akan sangat diuntungkan dengan traffic ini.